Kemajuan. Ibu Dr. Adib Sofia SSM Hub ini adalah Wakil Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah. Ibu, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Putri. Ceria seperti Mbak Putri juga. Alhamdulillah. Bisa disapa sahabat Aisyah yang sudah bergabung di pagi hari ini, Bu, silakan. Baik. Terima kasih sahabat Aisyah sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini kita sudah sering dapat terhubung secara daring ya, karena fasilitas teknologi yang luar biasa. Insya Allah kita akan membahas bagaimanakah hijrah dalam pandangan Islam berkemajuan. Semoga semuanya sukses, lancar, sehat, dan tentu saja berkah. Amin. Ya Ibu, tadi sudah kita ketahui bersama ya Bu, 19 Juli kemarin kita umat Islam memasuki tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Kalau boleh di awal-awal sesi ini Ibu mungkin bisa diceritakan nih ke sahabat Aisyah bagaimana sebenarnya sejarah dari penanggalan tahun Hijriah untuk umat Islam ini Bu. Silakan. Oh iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Putri. Yang pertama sekali kita bicara tentang sejarah penanggalan ya tahun baru Hijriah ini. Memang sebetulnya kita semua sudah sama-sama tahu bahwa sejarah penanggalan itu kan kalau dalam Islam berbeda ya dengan Masehi. Kita berdasarkan peredaran bulan atau seringkali kita menyebut sebagai kalender Komariah Mbak Putri. Itu dimulainya bukan dari jam 00 seperti kalau kita di dalam kalender Masehi ya, jam 12 malam teng gitu kita baru mulai. Tapi kalau dalam peredaran bulan mulainya adalah ketika matahari terbenam. Nah, kemudian kalau totalnya kalau di Masehi kan kita 365 hari, kalau ini kita 354 atau 355 hari. Semua ini terdokumentasi Mbak Putri di surat Yunus ya, surat ke-10 ayat 5. Bagaimanakah peredaran itu stabil berjalan sehingga dapat menjadi patokan gitu bagi kehidupan kita. Kalau dalam Islam sebenarnya sudah cukup lama kan kita punya nama-nama bulan ya, seperti kalau teman-teman hafal pastinya ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah gitu. Kita semua udah tahu dari dulu memang ada. Tapi kalau di bangsa Arab waktu itu untuk menyebut tahun itu tidak ada angkanya gitu. Seringkali menyebutnya itu berdasarkan tetenger ya. Kalau di Jawa namanya tetenger gitu. Tahun ini ada peristiwa apa, ada kejadian apa, itulah nama tahunnya. Sebagaimana yang kita hafal gitu ya, Bu ya. Penanda gitu. Sebagaimana waktu kita kecil dulu kan kapan Nabi Muhammad lahir gitu kan, maka kita akan mengatakan pada tahun gajah gitu, atau disebut sebagai Amul Fil ya, tahun gajah gitu. Nanti ada peristiwa banjir atau peristiwa apa yang di dalam kehidupan masyarakat Arab itu ya, itulah nama tahunnya gitu. Nah kemudian Mbak Putri, ini masih sejarahnya ya. Yang saya baca sekitar tahun 17 setelah hijrah Nabi di Madinah itu kan kepemimpinan umat Islam udah settle nih ya, pada waktu itu di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini ada salah satu surat gitu dari Gubernur Basrah, karena namanya sama dengan mantan rektor saya jadi mudah ingat ini, Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini mendapatkan surat-surat dari Persia yang ada tanggalnya, dari Romawi yang ada tanggal bulan tahunnya ya tentu, dan kemudian dari Koptik Mesir juga dapat gitu. Kok kayaknya penanggalan mereka jelas banget ya tahunnya tahun berapa begitu. Dan juga pada waktu itu Khalifah Umar menerima sebuah konfirmasi ya dari pimpinan yang ada di bawah Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa ketika dia itu menerima surat gitu, ketika dia menerima surat dari Umar bin Khattab misalnya tentang perintah yang harus dilakukan di bulan Sya'ban, itu karena kan jaraknya antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya kan memakan waktu cukup lama nih ya, sehingga Sya'bannya kapan itu nggak bisa terukur. Apakah Sya'ban yang udah lewat surat ini telat balas, surat ini telat datang ya, ataukah Sya'ban yang akan datang gitu ya, sehingga kemudian perjalanan dulu bukan seperti sekarang ya Bu ya, nggak ada yang ekspres ya Bu ya.
nggak ada Mbak. Apalagi langsung kita secara online begini lewat Instagram ya. Ini juga saya dan Mbak Putri dan juga teman-teman yang bergabung di dalam keadaan beda tempat ini, kemudian menjadi dalam satu waktu kan nggak bisa begitu ya. Sehingga kemudian Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal jenius ini kemudian berpikir keras, aduh ini harus bagaimana nih ya. Kemudian beliau mengumpulkan para sahabat ya, dikumpulkan semua para sahabat. Ayo kita memang umat Islam harus punya pemerintahan Islam ya waktu itu harus punya kalender yang bisa dipakai atau membuat kehidupan kita rapi, tertata, tertulis dengan baik ya, tersistematisasilah kehidupan kita dengan penanggalan itu. Nah pada waktu itu Mbak Putri ada musyawarah yang dahsyat ya, karena ada berbagai macam argumen gitu. Baiknya kita mulai dari satu penanggalan satu itu dari Rasul lahir gitu. Atau ada juga yang mengatakan dari Rasul diangkat sebagai Rasul ya, sebagai Nabi, sebagai Rasul. Oh, tapi kalau seperti itu pertimbangannya nanti akan terjadi kultus individu kan, sama seperti penanggalan Masehi misalnya ya. Nanti kemudian orang saking kultusnya seperti menuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah kalau begitu bagaimana kalau wafatnya Rasul saja, ada yang berpendapat begitu. Nah wafatnya Rasul juga nanti kita sepanjang tahun berarti memperingati kesedihan itu kan gitu ya. Nah, akhirnya banyak sekali perdebatan dengan kejeniusan Umar bin Khattab dan juga rekomendasi dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan ijma para sahabat yang hadir pada waktu itu disepakati bahwa oke, kita ambil tahun baru Hijriah ya. Pada masa hijrah itulah sebagai tahun baru kita semua pada angka 1 ya di bulan pertama. Kenapa? Karena disitulah semua perubahan itu terjadi. Perubahan transformasi bahwa kita saling dekat antara kaum muslimin dan kaum muhajirin dan ansor ya. Kemudian bagaimana semangatnya di dalam menyebarluaskan Islam. Giroh, semangat kebangkitan itu kan dimulainya dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu. Sehingga disitulah kemudian disepakati ijma oleh semua yang hadir di musyawarah yang dahsyat itu ya. Sebagai satu Muharram itu perkalenderan kita atau penanggalan tahun kita adalah tahun 1 hijrah Nabi itu. Itu sedikit yang saya baca. Kalau ada yang keliru, teman-teman semua bisa mengoreksinya ya, menambahkan atau mengurangi. Itu Mbak Putri dari pertanyaan Mbak Putri yang pertama. Baik, kalau saya sendiri berarti di sana ada berbagai pemikiran begitu ya Ibu, sehingga ada satu keputusan bahwa yang diambil dimulai dari hijrahnya Nabi begitu ya Bu ya. Nah, betul. Kemudian selanjutnya kalau kita mau mengulik dari makna kata hijrah itu Ibu, ada makna yang terkandung di dalamnya yang menjadi asal muasal dari kata hijriyah. Mungkin Ibu bisa menceritakan juga. Ini saya senang dengar Bu Adip bercerita sebenarnya. Jadi ya. Saya nggak pernah ini ya, nggak pernah seperti pemaparan gitu. Tapi kita ngobrol aja kan, Mbak. Ini namanya juga live IG ya. Live IG masuk kita mau seperti seminar kan. Kita ngobrol aja Mbak Putri. Iya. Okay. Nanti Sobat Azhar juga bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaannya ya Ibu ya. Oh iya, oke, baik. Sebetulnya kan hijrah ya, dari kata hijrah. Hijriyah itu dari kata hijrah yang berakar dari kata hajaro. Ini teman-teman juga sudah bisa melihat berbagai referensi. Itu memang artinya berpindah gitu. Tapi jangan salah ini ya, kita perpindahannya tidak hanya persoalan kemudian Nabi pindah dari Makkah ke Madinah gitu. Itu kan hanya persoalan pindah tempat gitu. Bukan itu saja yang kemudian menjadi hakikat dari hijrah itu sendiri, tapi juga selain tempat adalah ada persoalan keadaan Mbak Putri ya, bahwa kita berada pada keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik, atau sudah baik menjadi keadaan yang jauh lebih baik begitu. Dan juga bisa pula pada persoalan sifat Mbak Putri. Jadi sifat-sifat dari sifat-sifat yang buruk, kemudian kita bertransformasi diri menjadi yang lebih baik, atau dari yang sudah baik menjadi sangat baik, atau lebih baik ya. Dan kita akan menuju sesuatu yang mendekati pada tuntunan Allah. Nah,
Sebetulnya kalau kita melihat ada banyak hal yang terdapat dalam Al-Quran, kebetulan kalau di Al-Quran itu saya baca Mbak Putri ada 31 kali kata hijrah ini disebut ya. Sehingga kalau kita bisa memahaminya secara komprehensif, ini nggak sekedar perpindahan biasa saja, tetapi yang dimaknai dengan hijrah itu adalah bagaimana kemudian kebangkitan Mbak Putri, kata kuncinya. Kita bisa bangkit gitu loh. Bangkit dari apa? Dari segala hal menuju keridhaan Allah, menuju apa yang disenangi oleh Allah gitu ya, apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang menjadi aturan dari Allah, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau. Itu yang kemudian kita berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Itu sebagai makna kata dan juga makna yang kita pahami selama ini, Mbak Putri. Iya, berarti kita nih Bu sebagai umat Islam di tahun yang baru ini mungkin tiap orang mungkin usianya berbeda, kemudian ini tahun yang keberapa sudah bertambah gitu ya Bu ya. Harusnya kita memaknai seperti apa sih Bu adanya pergantian tahun ini yang menandakan kita semakin menua gitu ya Bu ya. Mungkin bisa di Ya, oke. Baik, pertanyaan Mbak Putri sambil saya mengingatkan pada beberapa dalil yang terdapat dalam Al-Quran ya Mbak Putri. Tadi kan saya sebut kalau yang saya baca ada 31, tapi kita coba spill aja dari banyak yang itu ya. Misalnya kalau di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Mudathir ya, surat ke-74 ayat ke-5 Mbak Putri, sorry. Ini gonta-gantian. Kita diminta untuk diperintahkan untuk meninggalkan keburukan dan kemaksiatan Mbak Putri. Jadi kalau memang kamu udah hijrah gitu ya, ya sudah mendekat kepada Allah itu dengan cara-caranya, ciri-cirinya adalah bahwa kita meninggalkan keburukan dan kemaksiatan menuju pada hal-hal yang baik gitu, yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian berpaling dari orang-orang yang tidak patuh. Kan ini masalah pertemanan ya, misalnya Mbak Putri, jangan Mbak Putri lah ya, mau contoh jelek kok ini. Kita bergaul kan sudah ada dalilnya juga ya, berteman dengan orang yang tukang patri, maka kita akan terpercik kena merah-merah yang menyakitkan itu. Berteman dengan penjual minyak wangi, kita juga paling tidak bisa mencium baunya gitu ya. Sehingga kita bisa memilih teman orang-orang yang membuat kita menjadi diri yang lebih baik gitu ya. Kemudian kita meninggalkan dari orang-orang yang tidak beriman misalnya ya, atau membatasi pada saat persoalan ibadah. Karena kita yang namanya berteman atau bersosial memang harus selalu dengan semuanya, tapi kalau masalah ibadah kan adalah persoalan diri kita sendiri. Kembali kepada Allah dengan harapan yang ingin sekali Allah itu mencintai pada kita, dan kita selalu berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik. Nah, yang menarik Mbak Putri adalah bahwa ketika hijrah ini dijelaskan di dalam Al-Quran seringkali bersama-sama dengan jihad Mbak Putri. Nah, jadi hampir selalu bersama ya, walaupun nggak semuanya, hampir selalu bersama-sama antara hijrah dengan jihad itu. Dari situ kemudian kita bisa mendapati sebuah pemikiran ya, oh berarti memang hijrah itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Dia memerlukan usaha yang keras gitu. Memang susah, yang namanya hijrah itu susah, butuh usaha yang keras gitu untuk menuju kebangkitan. Makanya banyak kemudian tafsir-tafsir atau penjelasan-penjelasan uraian-uraian tentang hijrah ini yang menggunakan kata kunci kebangkitan Mbak Putri. Soalnya nggak cuma pindah, kalau pindah kan moving ya, cuma cek gitu selesai. Tapi kalau bangkit itu kan ada usaha, ada yang dari minazulumat ilan nurnya itu betul-betul kelihatan gitu ya. Jadi ada effort yang luar biasa untuk mencoba bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketidakberdayaan gitu. Itu semua bisa kita maknai mengapa kemudian kata jihad ini selalu berdampingan atau hampir selalu berdampingan dengan kata hijrah Mbak Putri. Karena memerlukan usaha keras yang luar biasa. Iya, Ibu kalau saat ini misalkan dikatakan bahwa istilah hijrah tadi kemudian identik dengan gaya hidup syar'i begitu Ibu ya, yang dapat dikatakan islamisasi atau gerakan dengan pendekatan budaya yang pop gitu Bu. Kalau pendapat Ibu terkait pernyataan tersebut bagaimana Ibu? Ya.
Kadang-kadang kalau orang mengatakan aku udah hijrah loh, kemudian banyak yang berorientasi pada hal yang sifatnya kelihatan di mata ya, kayak fashion gitu ya. Mungkin hanya sedikit yang seperti saya dan Mbak Putri kemudian mengatakan hijrah ya, lalu kemudian kita menjadi yang lebih tertutup lagi begitu ya. Atau mungkin juga labeling Mbak Putri, ada karena sudah hijrah semua hal yang dipakai harus berlabelkan halal. Misalnya sampai kulkas saja harus milih yang halal kan gitu ya. Dan segala sesuatu yang sifatnya kelihatan di mata gitu. Menurut saya kalau yang seperti itu ya merupakan sebuah simplifikasi. Simplifikasi itu membuat simpel pemaknaan dari hijrah itu sendiri. Padahal tadi kan kita sudah mengkaji di depan bahwa yang namanya hijrah itu luas sekali. Hijrah itu adalah sesuatu yang tadi perpindahan, tapi perpindahan untuk mencapai ridha Allah dari sisi tempat, dari sisi sifat, dari sisi keadaan, dari banyak hal gitu. Jadi kalau kemudian kita mengerucutkan misalnya hanya persoalan busana ya, busana, bagaimana cara berpakaiannya, kemudian barang-barang apa yang sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu kemudian menjadi sangat simpel, namanya adalah simplifikasi. Bagi saya sendiri, hijrah sebetulnya bisa kita kontekskan pada persoalan improvement di dalam kehidupan. Banyak kan teori-teori self improvement yang teman-teman bisa dapatin gitu. Itu sebetulnya adalah makna hijrah yang hakiki, bahwa kehidupan itu mau tidak mau harus berubah. Oleh karena itu kita juga harus terus berlari mengejar perubahan itu gitu. Memaknai perubahan itu, hidup di dalam perubahan, mau nggak mau self improvementnya harus kuat, Mbak Putri, seperti itu. Sehingga kalau saya tadi mengatakan kalau kamu hijrah hanya memfokuskan pada penampilan, itu adalah simplifikasi. Kenapa? Karena sejatinya yang namanya self improvement mulai dari niat nih. Mulai dari niat. Niat untuk keseluruhan, bukan hanya persoalan busana gitu. Niat bahwa aku ini mau berubah. Niat bisa datang dari internal dan bisa juga datang dari eksternal ya, kebiasaan, lingkungan, motivasi dari luar gitu. Satu, kalau mau sukses di dalam berhijrah atau dalam melakukan self improvement adalah punya niatan. Kalau nggak punya niat memang susah ya. Kan tadi kita sudah membahas ini adalah kebangkitan gitu ya. Ini adalah dekat dengan jihad. Jadi memang ada usaha keras, effort gitu. Pertama punya niat. Yang kedua, kalau kita sedang menuju proses hijrah, itu tadi niat dari startnya ya. Kalau kita sedang menuju pada proses hijrah, maka kita tidak boleh baperan, ini syaratnya. Nggak boleh baperan. Nanti kalau kita sudah hijrah, pasti kita akan berubah. Misalnya yang tadinya nggak suka sedekah, oh jadi lomo, jadi apa suka gitu ya sedekah ya. Terus ada yang ngatain, tumben sih kamu sekarang suka sedekah. Nah, kita kan pasti akan mendapati komentar-komentar yang nggak enak gitu ya. Misalnya, ya biasanya kamu sholatnya jam 2 kalau duhur, sekarang kamu adzan langsung duhur, cie, jadi nyai banget sekarang. Misalnya, wah sekarang penampilannya begitu ya. Ada yang komen seperti itu, kalau orang mau hijrah tidak baperan gitu ya. Jadi misalnya biasanya marah-marah, kok sekarang jadi lembut, kok sekarang bisa memaafkan. Karena apa? Karena wa'afina aninasnya udah bisa dipahami dengan baik kan gitu ya. Pasti ada yang komentar juga, wah sekarang ya lebih bijaksana dan bijak sini. Misalnya kan gak enak banget ya dibilang seperti itu, tapi tidak boleh baperan. Yang pertama kalau kita mau hijrah atau self improvement adalah ada niat. Yang kedua tidak boleh baperan. Yang ketiga, kita perlu punya planning kehidupan atau roadmap ya, saya bilang roadmap. Jadi yang pertama, hidup itu kita susun, jangan sampai kemudian yang namanya hijrah itu cuman anget-anget tai ayam ya. Kita cuman mau sekilas saja, seumur jagung sudah selesai semuanya. Jadi hidup tuh nggak tertata. Tahun hijrah ini aku bisa apa? Bisa apa? Besok bisa apa lagi? Ya, tahun depannya lagi bisa apa? Teman-teman punya roadmap kehidupan, itu yang membuat jadi hijrahnya menjadi tertata, self improvementnya tertata. Dan yang keempat, kalau bisa kita tetap istiqomah atau dalam bahasa pemberdayaan masyarakatnya disebut sebagai sustainability ya, keberlanjutan, keberlangsungan. Supaya kita terus-menerus mengawal roadmap kita, harus ada
monef terhadap diri kita sendiri ya. Pertama, aku udah mencapai apa kendalaku, kemudian apa supporting sistemku, kan gitu dianalisis terus sehingga langkah-langkah kita menuju lebih baik dari hari-hari kemarin itu betul-betul tertata. 4 ya teman-teman, untuk persoalan hijrah yang saya maknai sebagai self improvement. Ini dari teori self improvement ya, yaitu niat ya, harus ada niat atau kemauan untuk berubah, Yang kedua, tidak boleh baperan setiap kali ada orang komentar bahwa kamu sudah berubah. Kemudian yang ketiga adalah punya planning ya, biar hidup itu bisa dedetnya jelas gitu ya, grafik hidupnya tuh ke atas terus tuh jelas. Dan yang keempat adalah sustainability atau istiqomah di dalam kita melakukan roadmap dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya Mbak Putri, jadi jangan simplifikasi pada persoalan fashion, pada persoalan bela-belinya harus yang begini-begini, tapi kita lebih pada bagaimana membuat hidup kita berubah lebih baik dan lebih baik. Nah Ibu, terkait tadi ya Bu, keistiqomahan, tadi ini sempat ada sahabat Aisyah yang menyampaikan pertanyaan Ibu dari Kak Aina Sofi, itu menanyakan jika keinginan ataupun cita-cita kita atau doa kita di tahun kemarin belum terkabul, nah bagaimana sih agar kita tetap istiqomah mengupayakannya, atau kita harus monef diri nih, maksudnya apa sih yang menyebabkan nggak berhasil, kemudian apa harus kita upayakan lagi, atau kita harus beralih gitu Bu untuk cita-cita atau keinginannya. Silahkan Ibu. Ya, oke, baik, terima kasih. Mbak, siapa tadi yang nanya? Aina Sofi, Bu. Aina Sofi, thank you sudah bergabung. Kok kita sama-sama Sofi sih Mbak namanya? Oke, baik. Gimana ya, misalnya kita sudah bikin roadmap hidup tadi, tapi kemudian ternyata di tahun kemarin itu roadmap hidup kita belum tercapai gitu ya. Maka boleh jadi di akhir tahun sebetulnya kita bisa melakukan pembaruan terhadap roadmap hidup kita ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini belum tercapai nih, tapi kan tentu saja 1 tahun itu kita tidak melakukan hal yang sia-sia kan? Paling tidak upaya untuk menuju ke sana itu kita menjadi lebih terampil ya. Pasti ada hikmah yang bisa Anda temukan ya. Taruhlah misalnya aku punya cita-cita tahun sekian harus lulus di perguruan tinggi misalnya, dari perguruan tinggi misalnya. Nah, tapi ternyata karena situasi dan kondisi misalnya sakit, atau kemudian misalnya dosennya harus berubah karena keluar negeri misalnya kan ya, membuat kita nggak bisa nih wisuda sekarang misalnya ya, ada persoalan lain gitu. Tapi kan usaha kita tetap menjadi catatan dalam kehidupan roadmap kita. Usaha kita bahwa kita mengerjakan skripsi dengan baik, mengerjakan tesis dengan baik, itu kan juga merupakan tangga untuk menuju kesuksesan. Jadi nggak apa-apa, ada sebuah redesign roadmap juga ya, di akhir tahun misalnya Mbak Sofi, kita canangkan lagi bahwa ini kemarin belum tercapai, tapi sudah ada peningkatan, kita masukkan di tahun berikutnya. Nggak apa-apa, itu namanya tetap monef diri ya, karena kalau saya katakan tadi supaya nggak simplifikasi hanya persoalan fashion, hanya persoalan penampilan, kemudian membeli barang-barang yang sifatnya hijrah itu, maka kita harus menyadari bahwa diri kita ini makhluk sosial. Dalilnya tetap sama kok, seperti kalau kita syawalan itu ya, biasanya kan, surat Al-Baqarah 133-136. Kan kenapa? Karena tuntutannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Goals kita itu jadi orang yang bertakwa. Maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah itu betul-betul harus kita pakai, karena kita harus selalu moneh diri, ya Allah, ternyata ada hal yang aku kurang, aku minta maaf padamu ya Allah, gitu kan. Kemudian disertai dengan ketakwaan sosial, kita berbagi sesuatu di waktu yang lapang dan sempit kepada orang lain, kita bisa menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan apabila kita berbuat keji atau berbuat salah, langsung kita moneh diri lagi, memohon ampun lagi kepada Allah gitu. Sehingga betul-betul antara apa yang menjadi kewajiban kita secara individual dengan kewajiban sosial kita itu seimbang gitu. Jadi kalau bisa sih untuk membuat roadmap itu juga jangan sendirian gitu. Artinya jangan dicapai sendirian, tapi sekaligus memikirkan juga supporting system yang
akan membuat kita menjadi sukses gitu. Kadang-kadang membuat roadmap juga perlu sebuah analisis ya, apakah ketermungkinan ketercapaian itu tinggi atau tidak, itu kan ya. Jangan-jangan untuk itu sebetulnya bisa terjadi 5 tahun lagi. Misalnya anak SMP kemudian bikin roadmapnya lulus kuliah, kan nggak mungkin ya. Jadi kan persoalan kemampuan, persoalan kesempatan, kemudian persoalan lingkungan, sosial pendukung itu juga perlu kita canangkan di dalam kita menyusun roadmap kita. Kalau nggak berhasil gimana? Nggak apa-apa, kita masukkan pada roadmap hidup kita selanjutnya. Tetap semangat Mbak Ina Sofi, keren sekali. Iya. Ya, yang penting juga ini ya Ibu, sebenarnya gimana kita mengapresiasi atas capaian atau tahapan yang sudah kita raih, misalkan tujuan itu belum, tapi kan sudah ada perjalanan yang sudah kita lalui, mungkin itu yang harus kita apresiasi juga ya Ibu ya. Iya. Karena keberhasilan orang itu sebetulnya dari titik-titik usaha. Jadi mungkin usaha itu bisa orang tik-tik-tik langsung dapat. Ada yang kemudian titik-titiknya itu harus belok-belok dulu, tapi itu tetap menuju ke titik yang sama gitu. Jadi nggak ada kemudian sesuatu yang melompat lalu keberhasilannya luar biasa begitu. Pasti ada usaha keras untuk mencapainya. Jadi jangan lelah untuk selalu berusaha, buatlah roadmap hidup dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa memaknai kehidupan kita dengan cara yang lebih baik, Baik, terima kasih Mbak Adip. Ya, terima kasih Mbak Aina Sofi untuk pertanyaannya. Semoga bisa tetap semangat untuk mencapai keinginan di tahun-tahun selanjutnya. Ini Bu, kita kembali tadi yang terkait hijrah yang disebut disimplifikasi begitu ya Bu ya. Tapi kalau kita mau melihat kan memang banyak sekali kita mendengarnya begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan gerakan dakwah Aisyah Ibu, bagaimana untuk para kader ataupun para simpatisan Aisyah agar bisa merefleksikan fenomena tersebut dan memasukkannya ke gerakan dakwah Aisyah ini harus bagaimana untuk menanggapinya? Itu ada yang Ibu bisa sampaikan, Ibu, silakan. Iya, terima kasih Mbak Putri. Sebetulnya kalau untuk gerakan dakwah Aisyah kita perlu merenungkan ya masalah-masalah apa yang saat ini sedang terjadi di masyarakat gitu. Jangan sampai kemudian kita melakukan suatu program, tapi ternyata program itu udah dihafal oleh masyarakat dari dulu ya kayak gitu ya. Misalnya ngajinya ngaji yang begitu-begitu saja dari dulu, atau misalnya kita buat kegiatan-kegiatan yang dari dulu ibu-ibu juga sudah tahu gitu ya. Jadi kayak orang sudah selesai gitu. Jadi menurut saya yang namanya program yang dibuat oleh Aisyah dalam membantu masyarakat menjadi hijrah. Hijrah kita tadi minaz zulumati ilan nur ya. Hijrah kita tadi adalah transformasi sosial. Perlu analisis ya. Analisis terhadap masalah yang berkembang. Contohnya ini sekarang, kita punya masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga itu apa sih gitu. Sekarang misalnya keluarga-keluarga banyak yang jauh di mata, dekat di HP kan gitu ya. Ada keluarga dengan LDM, long distance marriage ya, itu gimana caranya? Kemudian kita bisa memformulasikan dengan cara-cara baru. Atau Indonesia sekarang dipandang sebagai negara dengan fatherless country gitu ya, bahwa di Indonesia itu keterlibatan ayah di dalam pendidikan keluarga itu sangat minimal gitu. Bahkan banyak keluarga-keluarga yang nggak punya ayah gitu ya. Ini kan kemudian juga menjadi PR kita. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali nabi-nabi mencontohkan bahwa mereka terlibat langsung di dalam pendidikan anak gitu. Padahal umat Islamnya banyak banget di Indonesia ini. Bahkan 87% umat Islamnya. Tapi kenapa kok sampai contoh atau teladan dari nabi-nabi itu tidak kita pakai dengan baik? Ini kan berarti ada masalah dalam dakwah kita ini ya. Kemudian ada keluarga-keluarga dengan komunikasi yang buruk, pelanggaran komitmen Mbak Putri, perselingkuhan di mana-mana gitu. Dan keluarga menjadi prioritas yang kesekian ya, yang pertama apa, yang kedua apa, baru keluarga di prioritas yang kesekian. Ini ada problematika keluarga zaman now yang harus kita lihat, karena keluarga adalah supporting system terbesar dalam kehidupan manusia. Nah, Aisyah nggak bisa tinggal diam untuk membuat roadmap atau program-program Aisyah itu hanya dengan melihat pada bagaimana Al-Quran sebetulnya, kemudian bagaimana yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat secara
secara rutin begitu saja, tapi perlu merespons apa yang terjadi di masyarakat. Contoh lain Mbak Putri ya, misalnya persoalan kebenaran pada masyarakat sekarang ya, pada era sekarang itu. Kan kebenaran-kebenaran itu banyak yang diperoleh secara instan ya oleh masyarakat. Hanya sekali baca kemudian dipahami sebagai kebenaran. Informasi nilai ini secara mozaik ada di kepala orang zaman now. Kalau dahulu kan kita mengkaji dari buku-buku dari guru-guru itu kan urut ya Mbak, ada sistematikanya. Pertama kita bicara toharoh, kita bicara fikih-fikih yang lain. Tapi kalau sekarang kan anak lagi lihat TikTok kemudian muncul ceramah apa yang informasinya tuh sangat-sangat mozaik gitu, random gitu, masuk ke kepala kita tuh random gitu, sehingga orang tuh nggak terkonstruksi dengan bagus cara berpikirnya, sehingga kita bisa melihat bahwa pemahaman orang itu nggak ada yang dalam gitu, tidak mendalam. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa atau siswa seringkali lebih cepat tangan yang bergerak tapi tidak otak yang bergerak kan. Kenapa? Karena copy paste dari satu informasi dipindah ke informasi yang lain, dari artificial intelligence misalnya ya, dipindah ke teks kemudian dikumpulkan, kan nggak sempat mampir ke kepala lama-lama gitu ya, sehingga pemahaman tentang kebenaran, tentang nilai, tentang sesuatu itu sangat-sangat dangkal. Itu juga menjadi sebuah tantangan kita di Aisyah, bagaimana caranya supaya tetap ada pendidikan yang menyeluruh, tetap ada nilai-nilai itu bisa merasuk, itu gimana caranya? Karena di dalam situasi yang seperti sekarang ini, segala hal itu sepertinya dangkal gitu. Ada juga persoalan kehidupan materialistik Mbak Putri. Hal-hal yang bersifat visual ya, ketika kita lihat TV, artis-artis pada gonta-ganti mobil, gonta-ganti fashion gitu ya, kemudian selebgram-selebgram yang mengendorse sangat-sangat banyak sekarang ini masuk ke dalam kepala kita, sehingga persoalan kebendaan itu menjadi sangat-sangat nyata, didewakan secara materialistik ya, dan sangat menjadi perhatian. Akibatnya apa? Akibatnya jiwa itu kemudian menjadi kosong, rapuh, dia nggak punya resiliensi yang cukup di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Karena apa? Jiwanya tadi kosong nih, asumsinya asumsi yang visual, kelihatan-kelihatan saja. Maka nggak ada kemudian siraman rohaninya gitu ya, atau siraman intelektualitasnya yang mendalam, itu nggak ada. Sehingga pada saat diterpa oleh masalah, mereka nggak kuat. Maka kemudian jalan yang ditempuh bunuh diri misalnya ya, kemudian stres, kemudian dikit-dikit menyalahkan sendiri-sendiri atau menyalahkan orang lain, marah-marah, situasi yang tidak terkendali. Itulah kemudian generasi ini ya, terutama yang sering banyak diamati, generasi Z, itu kemudian memiliki ekspresi-ekspresi yang seringkali tidak bisa kita duga gitu. Ternyata mereka mempunyai solusi-solusi yang dangkal di tengah kerapuhan kehidupan yang tanpa sandaran itu. Nah itu berapa ya, saya baru 3 tadi menyebut tentang keluarga, tentang kebenaran yang sekarang susah dicari, kemudian persoalan kehidupan materialistik. Yang betul-betul ini sesuatu yang minazulumat gitu. Nah terus kita gimana caranya nih Aisyah untuk menjadi ilan nur gitu. Maka kita harus betul-betul secara tersistem saling memberi masukan dari keilmuannya masing-masing, gimana caranya Aisyah bisa mengurai persoalan ini. Terutama pada persoalan generasi Z, Mbak. Karena sebetulnya kehidupan kita sekarang adalah untuk mempersiapkan kehidupan pada masa yang akan datang. Kita tidak boleh meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan yang lemah. Apalagi kita sudah tahu bahwa kelemahan mereka saat ini adalah pada persoalan nilai yang begitu dangkal gitu. Itu Mbak Putri? Iya, bisa dikatakan bahwa seiring pergantian tahun itu kan banyak hal baru ya Bu ya yang kita hadapi, yang bisa dikatakan itu tadi Ibu Adi menyebut kemajuan teknologi tadi ya Bu ya, seperti artificial intelligence tadi, kita melihatnya itu dia memudahkan, menyenangkan ya Bu ya, tapi sebenarnya kemudian membawa jiwa kita kosong ataupun tadi Bu Adi sebutkan rapuh. Jadi kan bisa dikatakan ya, bisa dikatakan pergantian tahun itu banyak tantangan yang sebenarnya harus dihadapi dengan lebih kuat. Kalau dari Bu Adip, kalau dikaitkan dengan hijrah di pergantian tahun ini sebenarnya
spirit apa yang harus kita bawa itu Ibu, agar kita tidak menjadi pribadi yang rapuh, yang bisa dilihat dari luarnya bersenang-senang atau menyenangkan, terlena dengan berbagai kemajuan zaman, tetapi sebenarnya rapuh gitu Ibu. Gimana Ibu? Iya, baik. Makasih Mbak Putri. Sebetulnya jelas ya tentang goal of life hidup manusia itu. Kalau kita membuat roadmap, tadi kan sebetulnya goals kita itu apa sih untuk mencapai kehidupan yang lebih baik gitu, takwa kepada Allah gitu ya. Sehingga yang pertama kali kita beritahukan untuk mencanangkan roadmap pada jiwa-jiwa yang rapuh ini tadi adalah pada the end of life gitu. Kehidupan setelah kamu mati itu apa sih yang ingin dicari gitu ya? Apa makna dari hidup ini? Itu yang perlu pertama sekali kita ajak mereka untuk berbicara. Apa yang akan kamu cari dari hidup ini? Nah, untuk pendekatan pada generasi Z ini, Mbak, ya, yang tadi saya katakan memiliki karakteristik seperti itu, kita perlu sebuah komunikasi khusus ya. Kita jadi teman mereka, masuk di dalam kehidupan mereka, masuk dengan cara-cara dan berkomunikasi mereka, alat-alat atau instrumen yang berkomunikasi dengan mereka. Kadang-kadang kita membuat konten YouTube ya, disebarkan di Facebook. Tapi generasi masa depan itu nggak buka Facebook misalnya ya. Maka kan kita jadi ada gap nih, gap antar generasi, antara yang pendakwah dengan yang didakwai gitu. Itu yang saya kira kurang greget ya di Muhammadiyah dan Aisyah itu, memoles dirinya, membuat sebuah kemasan yang menarik bagi generasi zaman now. Generasi milenial kemarin masih sempat dibicarakan, tapi itu kan sebenarnya udah lewat. Generasi X, Y jangan dibahas lagi. Sekarang kita boleh ya, untuk kita dibahas boleh. Tapi yang kita persiapkan sekarang yang untuk generasi Z itu gimana? Mereka punya pola-pola yang berbeda. Sehingga pertama sekali bentuk-bentuk dampingannya nggak bisa model ceramah secara kolosal gitu. Dampingannya tetap harus menjadi teman bagi mereka. Kita harus atur strategi gimana caranya biar mereka bisa terbuka, menguraikan masalah-masalahnya apa, dan dari situlah kemudian kita sampaikan bahwa jiwa-jiwa mereka yang rapuh itu harus terisi dengan nilai-nilai spiritualitas, keilahian, kemudian menggapai apa yang mereka ingin dapatkan di dalam kehidupan ini. Kita sampaikan itu lambat laun akan mendekat. Jadi persoalan kehidupan mereka itu juga perlu kita jadikan sebagai sebuah prioritas Mbak Putri, karena mereka lah yang akan menggantikan kita nanti apabila kita sudah tidak ada. Jika kita meninggalkan generasi dalam keadaan lemah, maka apa yang kita perjuangkan sekarang ini akan percuma gitu. Jadi kita harus atur strategi. Mbak, minaz-zulumati ilan nur adalah mengubah diri kita menjadi orang yang sesuai dengan zaman now. Saya sering menyampaikan di pengajian-pengajian itu, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Kita beruntung karena kita bisa menyelami kehidupan yang sekarang gitu. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama saja, misla sama saja dengan yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena generasi Z udah seperti itu, kok kita nggak bisa ngikuti perkembangan? Rugi banget kita gitu. Sebagai Muhammadiyah, sebagai Aisyah, kok nggak bisa bermetamorfosis dalam cara dakwah generasi zaman Z gitu ya, generasi Z gitu. Ya kita rugi. Kenapa? Karena ngomongnya apa, mereka ngomongnya apa, ada gap. Mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang lebih jelek daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Kenapa celaka? Lajunya dunia di kesana. Kok kita ke arah sebaliknya ya, ketabrak gitu ya, tabrakan. Kita akan terlindas, akan tergilas di dalam gulungan sejarah. Maka kita nggak akan ada artinya, udah habis, udah mati. Kenapa? Nggak bisa mengikuti kemajuan. Oleh karena itu, mari teman-teman penggerak Muhammadiyah dan Aisyah, atau bahkan jiwa-jiwa yang ada dimanapun, mari kita canangkan diri kita untuk selalu sesuai dengan keadaan zaman ini. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, maka sama saja dengan hijrah kita, transformasikan diri kita sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya generasi Z, ayo kita mengubah strategi dakwah kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh generasi Z.
ini ajakan untuk para kader Aisyah maupun tadi Bu Adit bilang jiwa-jiwa yang menyimak live kita kali ini ya Bu ya. Iya. Ini Bu Adit sudah setengah jam. Nah ini kita di akhir sesi Iya. nih Bu. Iya. Nah di akhir sesi kali ini mungkin Bu Adit bisa nih menyampaikan semangat untuk spirit hijrah improvement ya Ibu ya yang tadi Ibu sampaikan untuk sahabat Aisyah sekalian yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Silakan Ibu. Iya, Mbak Putri. Terima kasih. Sahabat Aisyah sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah ini yang bergabung bersama kita terus bertambah. Jangan lupa transformasikan dirimu, transformasikan organisasimu dengan cara minadzulumati ila nur dan terus mengikuti perkembangan zaman. Itu yang disebut sebagai Islam berkemajuan ya. Mari kita hijrah berkemajuan karena yang namanya berkemajuan itu one step ahead. Kalau yang namanya berkemajuan kok sama saja dengan kemarin atau bahkan lebih buruk dari kemarin, maka kita bukan berkemajuan namanya, tapi berketetapan atau berkemunduran ya. Kita harus sesuai dengan zaman. Dan jangan lupa yang terakhir adalah capailah kebahagiaan. Karena dengan bahagia itulah hidup kita menjadi lebih indah. Ada satu kidung dalam bahasa Jawa akan saya terjemahkan Mbak Putri. Yen ora pati cedhak mesemo, yen ora bisa kondo mesemo, yen atimu rada gelo mesemo, ngiras kanggo tombo mesemo. Jika engkau kurang jelas, senyumlah. Jika sulit mengungkapkan, senyumlah. Jika hatimu kecewa, senyumlah. Sekaligus agar sehat, senyumlah. Mari kita selalu tersenyum, kita hadapi dunia ini dengan ceria, supaya hidup kita menjadi lebih berkah dan bermakna. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.